Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat bertemu kembali Bapak Ibu para guru honorer dengan channel Education and Sport, channel yang senantiasa memberikan pencerahan tentang pendidikan untuk meningkatkan kompetensi para Bapak Ibu. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Oke Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan, terlebih dahulu saya ingatkan kepada Bapak Ibu yang belum melakukan atau mengklik like dan subscribe. Nah, silakan klik like dan subscribe-nya, kemudian tekan loncengnya agar Bapak Ibu tidak ketinggalan informasi mengenai pembahasan soal-soal PPPK tahun 2021 ini. Oke Bapak Ibu, untuk video yang ke-28 ini kita masih tentang tryout tes PPPK bagi guru. Ini ada hubungannya dengan kegiatan kita melaksanakan pembelajaran, terutama materi bagi anak-anak Bapak Ibu ya. Oke, kita lihat untuk soal yang pertama. Berarti kita cari pengertiannya ya, kita cari pengertian atau persamaan Bapak Ibu ya, persamaan dari soal-soal ini. Nanti ada juga lawan katanya, ada juga. Nah, kita persamaan dulu. Nomor 1, mutilasi sama dengan A. Pembunuhan, B. Pemotongan, C. Penggabungan, D. Pemeliharaan, E. Perdamaian. Nah, kita lihat pembahasannya. Ada pembahasan dari kata-kata yang ada di A, B, C, D ini. Untuk pembunuhan, artinya menghilangkan nyawa secara disengaja. Nah, kemudian pemotongan, proses memotong untuk mendapatkan bagian yang lebih kecil. Sedangkan penggabungan, mengumpulkan bagian-bagian yang kecil untuk menjadi lebih besar. Pemeliharaan, proses perawatan segala sesuatu. Kemudian perdamaian, proses menjadikan kondisi menjadi. Nah, gitu. Pak Ibu ya, jadi sesuai dengan kalimat ini, maka yang dimaksud dengan mutilasi adalah melakukan tindakan memotong bagian tubuh menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Berarti dengan pilihan kata ini, dengan arti dari kata mutilasi ini, maka pilihan yang tepat untuk soal nomor 1 ini adalah yang B, pemotongan. Oke Bapak Ibu ya, jadi mutilasi artinya adalah melakukan tindakan memotong bagian tubuh menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Berarti persamaannya mutilasi adalah pemotongan. Oke Bapak Ibu, kita lanjut ke materi selanjutnya. Galat. Nomor 2, soal nomor 2, galat sama dengan A. Batas hitungan, B. Keliru, C. Cacat, D. Pendekatan, E. Hitungan. Jadi kita lihat pengertian-pengertian dari batas hitungan, keliru, cacat, pendekatan, dan hitungan. Kita lihat pengertian dari atau arti kata batas hitungan. Batas hitungan adalah nilai maksimum atau minimum yang membatasi suatu perhitungan. Kemudian, pengertian atau arti dari kata keliru adalah keadaan yang tidak benar. Kemudian cacat artinya kondisi tidak semestinya atau tidak normal. Yang pendekatan artinya proses memperpendek jarak pada suatu keadaan atau benda. Dan pengertian hitungan adalah hasil operasi beberapa bilangan.
Sekarang kita lihat pengertian dari Galat adalah tingkat kesalahan dari suatu data statistik. Nah, ya. Jadi pengertiannya tingkat kesalahan dari suatu data statistik. Nah, kalau kita lihat dari pengertian-pengertian yang atas ini, yang batas waktu, keliru, cacat, pendekatan, dan hitungan adalah apa kira-kira Bapak Ibu? Bapak Ibu sudah bisa langsung melihat ya. Di sini ada tingkat kesalahan dari suatu data statistik. Cacat adalah kondisi tidak normal atau tidak semestinya. Kemudian yang lainnya yang mana? Nah, kita lihat yang kira-kira cocok. Ya. Keliru adalah keadaan tidak benar. Berarti kalau di sini kan Galat ini tingkat kesalahan dari suatu data statistik. Tingkat kesalahan. Otomatis kalau sudah menyangkut tingkat kesalahan berarti keadaan yang tidak benar. Berarti pengertian yang cocok atau persamaan kata Galat adalah keliru atau keadaan tidak benar. Sekali lagi Bapak Ibu ya, karena pengertian Galat adalah tingkat kesalahan dari suatu data statistik. Kalau sudah mencakup kesalahan, berarti ada hubungannya dengan keadaan tidak benar. Jadi, untuk nomor 2 nih, isian yang tepat adalah yang A, yang B, maaf ya, keliru. Oke, kita lanjut Bapak Ibu ke soal nomor 3. Konvoy. Nah, kita sering dengar kata konvoy ya. Konvoy adalah, atau konvoy sama dengan, kita lihat yang A, proteksi. Yang B, transfer. Yang C, pergerakan. Yang D, transport. Yang E, refleksi. Konvoy Bapak Ibu ya. Kita lihat pengertian-pengertian. Lihat pengertiannya. Oke, kita lihat Bapak Ibu ya pengertiannya ya. Proteksi adalah proses perlindungan. Proteksi ya. Proteksi diri berarti proses melindungi diri sendiri. Kalau proteksi diri. Kemudian ada kata transfer. Nah, proses pemindahan. Kita transfer uang misalnya kan. Berarti ini pengertiannya proses pemindahan. Kemudian pergerakan. Pergerakan aktivitas tidak diam. Ya, aktivitas tidak diam disebut pergerakan. Kemudian refleksi adalah proses pencerminan. Oke, Bapak Ibu, sedangkan pengertian dari konvoy adalah aktivitas bergerak di jalan. Aktivitas bergerak di jalan. Berarti yang paling tepat adalah pergerakan, aktivitas tidak diam. Karena pengertian dari konvoy adalah aktivitas, ya, aktivitas bergerak di jalan. Sedangkan pergerakan adalah aktivitas tidak diam. Berarti yang tepat adalah pergerakan. Kata yang sesuai atau yang sama dengan konvoy adalah pergerakan. Berarti C Bapak Ibu ya isiannya yaitu aktivitas tidak bergerak aktivitas bergerak di jalan. Itu konvoy ya. Berarti si orang ini aktivitasnya tidak diam, dia bergerak terus Bapak Ibu ya. Berarti yang nomor 3 ini isiannya yang C. Kita lanjut ke soal nomor 4. Rendezvous sama dengan A. Persetujuan, B. Rahasia, C. Pertemuan, D. Penyusupan, E. Kepergian. Kita lihat pengertian dari persetujuan, rahasia, pertemuan, penyusupan, dan kepergian. Persetujuan memiliki arti kondisi sepakat. Itu pengertian dari kesetujuan. Persetujuan, maaf ya. Pengertian dari persetujuan adalah kondisi sepakat. Rahasia adalah
kondisi hanya boleh diketahui beberapa orang saja. Kalau banyak bukan rahasia lagi Bapak Ibu ya. Berarti kondisi rahasia ini kondisi yang hanya boleh diketahui oleh satu orang atau dua orang. Ya, hanya beberapa orang saja yang boleh tahu. Kemudian pertemuan artinya bersatunya dua benda dalam suatu keadaan. Bersatunya dua benda dalam suatu keadaan. Kemudian penyusupan. Penyusupan adalah penggabungan tanpa izin. Tidak ada izin, ya, tak punya izin. Itu menyusup, ya, penyusupan. Kemudian yang kepergian adalah proses meninggalkan sesuatu. Itu pengertian dari kepergian. Kita lihat pengertian dari Renderpost berasal, ini dari bahasa Belanda, tanya Bapak Ibu ya. Bahasa Belanda yang berarti pertemuan. Nah, dengan demikian, maka isian yang tepat untuk yang nomor 4 adalah yang C, pertemuan. Ya, sesuai dengan pengertian ini bahasa Belanda ya. Artinya pertemuan. Jadi isian nomor 4 adalah yang C. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjut ke soal nomor 5. Tangkal. Tangkal A, ikan, B, batal, C, bebal, D, cegah, E, tangkap. Pengertian dari pilihan di atas, kita lihat pengertiannya. Yang ikan ini artinya hewan kecil bersirip yang hidup di air. Itu biasa kita sebut ikan. Kemudian batal. Batal adalah keadaan tidak jadi dilaksanakan. Itu pengertian dari batal. Kemudian ada juga bebal. Bebal adalah kondisi yang susah diatur. Ya. Kondisi susah diatur, itu pengertian dari bebal. Kemudian untuk cegah. Cegah adalah menghindari sesuatu keadaan atau menghindari suatu keadaan. Namanya cegah. Kemudian yang tangkap artinya keadaan mendapat sesuatu dengan tangan. Keadaan mendapatkan sesuatu dengan tangan. Sekarang kita lihat pengertian dari tangkal. Apa itu tangkal? Tangkal berarti menghindari suatu keadaan atau kejadian. Ya. Tangkal adalah menghindari suatu kejadian atau keadaan. Berarti yang tepat dari soal nomor 5 ini adalah yang D, cegah. Nah, yang D ya, kita cegah. Cegah adalah menghindari suatu keadaan. Sedangkan pengertian dari tangkal adalah menghindari suatu kejadian atau keadaan. Pas Bapak Ibu ya pengertiannya. Jadi isinya adalah yang D. Kita lanjut Bapak Ibu nomor 6. Hayati. Ini berarti ada sumber daya alam hayati, non hayati seperti itu Bapak Ibu. Tapi ini hanya satu kata aja, hayati. Hayati sama dengan A, meresapi, B, menjiwai, C, hidup, D, biologi, E, alami. Kita lihat pengertian-pengertian dari pilihan. Ya, pengertian-pengertian dari pilihan kata di atas. Kita lihat artinya. Meresapi. Artinya merasakan sampai ke hati. Itu meresapi. Kemudian menjiwai. Merasakan sampai ke jiwa. Nah, gitu Bapak Ibu ya. Kalau meresapi, merasakan sampai ke hati. Kalau menjiwai, merasakan sampai ke jiwa. Kemudian hidup. Pengertian dari hidup adalah adanya proses kehidupan. Dan biologi artinya segala sesuatu yang melibatkan makhluk hidup. Dan alami, pengertian dari alami adalah
tidak dibuat-buat, dan apa adanya. Itu alami Bapak Ibu ya. Kita lihat pengertian dari hayati. Apa sih pengertian dari hayati? Hayati adalah, atau hayati berarti adanya kehidupan. Berarti kita lihat yang mana kira-kira yang cocok pilihannya. Pengertian dari hayati adalah adanya kehidupan. Oke, berarti apa? Kita sudah bisa lihat ya. Hidup karena adanya proses kehidupan. Berarti isiannya adalah yang C untuk soal nomor 6 ini. Oke, kita lanjut lagi Bapak Ibu. Soal nomor 7, residu. Sama dengan A, hasil, B, sisa, C, gas, D, polusi. Nah, di sini sudah ada pengertian-pengertian dari yang kata-kata pilihan tadi. Hasil artinya tujuan dari suatu proses, itu hasil. Kemudian sisa ya, bekas sisa. Kemudian gas. Gas adalah senyawa dalam wujud udara. Polusi artinya sesuatu yang menimbulkan masalah. Terakhir, buangan. Buangan ini adalah artinya adalah sesuatu yang menimbulkan masalah dan harus dibuang. Oke, itu namanya arti dari kata buangan. Oke, kita lihat pengertian dari residu. Residu berarti sisa dari suatu proses. Oke, ya. Sisa dari suatu proses. Berarti apa kira-kira yang cocok, Bapak Ibu? Nah, ya, sisa. Karena ada kata sisa tadi, berarti isian yang tepat adalah yang B, sisa. Kita lanjut lagi Bapak Ibu dengan soal nomor 8. Progresif sama dengan A, mutakhir, B, maju, C, terdepan, D, cepat, E, kecanggihan. Kita lihat pengertian dari kata-kata pilihan di atas. Kita lihat yang A, mutakhir. Mutakhir artinya ampuh harus ini Bapak Ibu ya. Kemudian maju atau bergerak ke depan Bapak Ibu ya. Bergerak ke depan, maju. Terdepan, paling depan. Tidak ada lagi yang mendahului dia paling depan. Itu terdepan. Cepat, bergerak lebih dari kecepatan rata-rata. Dan kecanggihan artinya kemodernan. Oke, kita lihat pengertian dari progresif. Progresif adalah mempunyai arti ke arah kemajuan atau maju ya. Berarti apa isiannya? B, maju ya. Maju. Isiannya B Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu, kita lanjut aja ke nomor 9. Nah, nomor 9 ini ada tanda gini Bapak Ibu. Lebih besar, lebih kecil itu artinya lawan Bapak Ibu ya. Lawan. Naas lawannya apa? Kita lihat nomor 9 naas sama dengan, ya, berarti lawannya Bapak Ibu ya. A, baik. B, celaka. C, lokasi. D, rugi. E, untung. Kita lihat pengertiannya, pengertian kata-kata pilihan tadi. Baik artinya keadaan tidak buruk. Kemudian pengertian dari celaka adalah tidak beruntung. Lokasi pengertiannya tempat. Kemudian rugi, kondisi nasib sial. Untung, kondisi nasib beruntung. Oke Bapak Ibu,
kita lihat pengertian dari naas. Apa kira-kira pengertian dari naas? Naas adalah celaka atau malang atau tidak beruntung. Nah, itu berarti isiannya yang mana? Yang celaka atau tidak beruntung, Bapak Ibu ya. Celaka atau tidak beruntung. Karena ini lawan celaka atau tidak beruntung artinya lawan dari itu adalah beruntung. Dengan demikian maka isiannya adalah yang Ingat Bapak Ibu ya, lawan. Lawan dari kata celaka atau malang atau tidak beruntung adalah beruntung. Untung ya, berarti lawan dari kata naas adalah untung ya, isiannya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 10 sekaligus soal yang terakhir untuk bagian ke-28 ini. Reaksi lawan katanya adalah A. Daya tolak, B. Penggabungan, C. Penarikan, D. Daya tarik, E. Skema. Kita lihat pengertiannya Bapak Ibu ya. Pengertian dari A, B, C, D, E ini. Yang A. Daya tolak artinya tenaga untuk menolak. Itu daya tolak. Sekali lagi, daya tolak artinya tenaga untuk menolak. Kemudian penggabungan. Penggabungan adalah upaya menjadikan satu agar lebih besar. Ini sudah tadi ya, penggabungan ada pengertiannya di nomor berapa tadi. Kemudian penarikan, upaya menarik. Penarikan ya. Kemudian daya tarik, sama pengertiannya ya. Daya tarik dengan penarikan sama, upaya untuk menarik. Dan skema artinya gambar. Dengan demikian maka kita cari dulu. Kita cari dulu pengertian dari reaksi. Apa itu pengertian reaksi? Ya. Reaksi sama dengan tenaga tarik atau daya tarik. Ya. Ulangi lagi. Reaksi sama dengan tenaga tarik atau daya tarik. Dan harus kita ingat ini adalah lawan dari tenaga tarik, lawan dari daya tarik adalah apa Bapak Ibu? Yang daya tolak ya. Upaya untuk menolak atau tenaga untuk menolak daya tolak. Berarti isian nomor 10 ini adalah yang A, daya tolak. Oke Bapak Ibu, itu aja untuk bagian ke-28 ini yang bisa saya sampaikan. Nah, kita berlanjut nanti ke video nomor 29 ya. Kita bahas mengenai soal-soal untuk guru ya, untuk guru kelas. Ini ada hubungannya dengan pelajaran-pelajaran yang diberikan kepada murid. Jadi ini belum mengalami kendala lah untuk Bapak Ibu. Saya yakin itu ya. Oke Bapak Ibu, itu aja yang bisa saya sampaikan untuk bagian ke-28 ini. Sampai ketemu lagi di bagian ke-29. Tapi sebelum saya tutup, saya ingatkan kembali kepada Bapak Ibu yang belum mengklik like dan subscribe-nya. Silahkan klik like dan subscribe-nya, kemudian tekan loncengnya. Agar Bapak Ibu tidak ketinggalan video pembahasan soal-soal tes PPPK ini. Oke Bapak Ibu, dan jika menurut Bapak Ibu video ini bermanfaat bagi kita, bermanfaat bagi Ibu, bermanfaat bagi saudara-saudara Ibu, teman sejawat, silahkan share atau bagikan video ini bisa melalui media sosial seperti Facebook, Twitter, WA, dan lain-lain. Atau boleh Bapak Ibu bagikan langsung linknya. Atau kalau agak repot juga memberikan linknya,
langsung aja kasihkan nama channelnya, channel Education and Sport Pembahasan. Oke Bapak Ibu, itu aja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, yang sudah klik like dan subscribe dan tekan lonceng, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Karena klik like dan subscribe dari Bapak Ibu merupakan modal bagi kami channel Education and Sport Pembahasan ini untuk tetap eksis menyampaikan materi-materi yang akan dihadapi oleh Bapak Ibu dalam rangka persiapan Bapak Ibu menghadapi tes PPPK tahun 2021 nanti. Oke Bapak Ibu, itu aja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.